Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haru Tutuko Bimantoro. Saya berasal dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 2018. Di video kali ini, saya akan mencoba menceritakan pengalaman saat melakukan proses mentoring dan coaching dengan metode interview yang dilakukan bersama mentor yang telah saya pilih. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir soft skill kepemimpinan X yang diampu oleh Pak Rangga Almahendra dan Bunaya Harsari. Dan untuk mentornya sendiri, saya memilih dan mendapatkan Mas Iqbal Haryadi. Gue Iqbal Haryadi, saat ini berkarir profesional di Kitabisa sebagai Head of Brand Communication. Selain itu juga aktif sebagai content creator, terutama di podcast dan Instagram. Nah, Mas Iqbal Haryadi sendiri seperti yang diperkenalkan oleh beliau di cuplikan Zoom tadi, adalah sekarang menjadi Head of Brand Communication di kitabisa.com dan memiliki podcast subjektif yang mana adalah sumber dari inspirasi saya mencari pengetahuan tentang leadership dan self leadership sendiri sesuai dengan tema besar yang saya pilih di video kali ini gitu. Dan by the way, untuk Mas Iqbal ini adalah setelah mengambil tes kepribadian adalah seorang entertainer dan campaigner. Dan dari hasil tes ini dan pengalaman-pengalaman Mas Iqbal ini mempunyai value bahwa over communicate itu baik dan transparansi itu juga baik. Jadi dari dua value ini, Mas Iqbal menganggapan bahwa over communicate adalah bukan sebuah hal yang buruk ketika dilakukan di saat yang tepat untuk mengetahui apa sih unek-unek dari karyawan dan mungkin unek-unek dari kita sendiri gitu. Dan yang kedua adalah transparansi, di mana transparansi jelas menjadi sebuah hal yang wajib untuk seorang pemimpin karena ada integritas di situ. Sekalipun transparansi terkait hal-hal yang bersifat baik ataupun buruk juga. Lalu ada pengalaman-pengalaman menarik dari Mas Iqbal sendiri saat memimpin, yaitu mungkin di saat tim mendapatkan achievement, Mas Iqbal memilih untuk memberikan kredit kepada seluruh anggota di tim. Jadi satu tim diberikan kredit, tidak memberikan kredit ke salah satu individu saja. Dan pengalaman menarik selanjutnya adalah decision making Mas Iqbal saat memilih untuk melepas atau mempertahankan karyawan gitu. Dan Mas Iqbal sendiri menganggap bahwa di saat kalian mempunyai pengalaman seperti itu dan itu adalah pengalaman pertama saat memimpin, itu adalah hal yang paling sulit, dan Mas Iqbal Haryadi mencoba untuk menyarankan bahwa tetap memisahkan antara hubungan pribadi dan hubungan profesional dalam kerja gitu. Lalu untuk pengalaman selanjutnya ketika memimpin, Mas Iqbal Haryadi menganggap bahwa pemimpin atau mungkin leader di sini harusnya bisa mengakomodasi kebutuhan dari top level manajernya dan bawahannya. Jadi menjadi penyambung antara kedua pihak yang berada di atas kita dan di bawah kita gitu. Dan Mas Iqbal Haryadi sendiri menganggap bahwa hal terpenting yang bisa dilakukan seorang pemimpin adalah bagaimana kita bisa dengan cepat mempercayai orang atau mungkin mendelegasikan sebuah tugas dengan cepat, karena Mas Iqbal sendiri di awal-awal kepemimpinan menganggap bahwa seorang pemimpin itu harus tahu dan bisa melakukan segala hal, di mana hal itu juga dirasa buruk untuk keberlangsungan tim gitu. Jadi how to delegate task kepada seorang bawahan dengan cepat itu adalah sebuah skill yang sangat diperlukan gitu. Dan itu harus dilakukan dengan konsisten dan kualitasnya harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu untuk selanjutnya yang menarik di sini ada collective learning. Bagaimana Mas Iqbal mengambil pelajaran adalah filosofi sekarang adalah bagaimana beliau tidak ingin menjadi fund manager, tapi menjadi effective manager, di mana ketika beliau bisa menjadi efektif, manajer yang efektif, di situ objektif akan tercapai, dan ketika objektif itu tercapai, kesenangan kepada seluruh tim akan tercapai dengan sendirinya. Dan yang mungkin bisa terakhir adalah
untuk level organisasi sendiri, karena value kitabisa.com, di perusahaan kitabisa.com, organisasi ini memiliki value berani berbuat baik. Di mana ini yang unik karena di saat perusahaan akan mengalami change management atau mungkin adanya innovation management, di sini Mas Iqbal sendiri juga bisa berperan sebagai seorang yang memiliki makro perspektif dalam organisasi. Jadi di mana di satu sisi harus menjaga value-nya, tapi di satu sisi juga bisa mengakomodasi manajemen inovasi ini. Dan yang terakhir adalah mungkin apa yang bisa saya sampaikan adalah ini adalah pengalaman yang sangat menarik, sangat-sangat berharga bagi saya. Di mana Mas Iqbal sendiri adalah salah satu tokoh yang mungkin di dalam hidup saya adalah mempunyai peran kuat untuk membentuk value-value diri. Dan untuk self leadership sendiri, dari Mas Iqbal mempunyai pesan bahwa leadership itu nggak jauh-jauh dari time investment atau people investment, kata beliau. Karena dengan people investment, ketika kita effort lebih untuk mengakomodasi apa yang diinginkan bawahan atau rekan kerja kita, itu akan memudahkan kita saat menjadi pemimpin. Itu akan membuat hubungan jadi lebih baik, pekerjaan akan semakin lebih cepat selesai, dan kualitas dari pekerjaan itu sendiri akan bagus seiring dengan besarnya time investment dan people investment yang kita investasikan. Dan yang terakhir, untuk penutup, terima kasih yang banyak untuk semuanya yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih yang banyak juga kepada Mas Iqbal Haryadi selaku mentor, sudah meluangkan waktunya dengan cukup untuk dua pertemuan mentoring. Dan selanjutnya terima kasih kepada Pak Rangga dan Bu Naya selaku dosen pengampu kelas soft skill kepemimpinan X ini. Dan yang terakhir adalah untuk semua pihak-pihak yang telah membantu saya di tugas akhir ini, di video maupun tugas akhir lainnya di kelas soft skill ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila dapat kurangan di video ini, saya mohon maaf. Untuk persembahan terakhir ada sebuah kata-kata atau kalimat penutup dari Mas Iqbal yang relevan dengan self leadership yang mungkin bisa menjadi acuan kita bersama. Selamat menyaksikan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Jadi leadership yang baik itu menurut gue selalu berangkat dari self leadership yang baik, dan self leadership yang baik itu berangkat dari self awareness yang baik. Ketika lo bisa tahu dan kenal siapa diri lo, ketika lo tahu apa kekuatan lo dan lo bisa berdamai sama kelemahan lo gitu. Dan ketika lo bisa tahu apa kelemahan lo, maka lo akan bisa berempati sama kelemahan orang dan berusaha untuk mensupport kelemahan mereka. Dan sebaliknya, ketika lo mengetahui kekuatan lo juga akan bisa respect sama kekuatan orang lain dan akan bisa menghargai kekuatan sebuah kerjasama tim gitu. Dan disitulah ketika lo tahu self awareness, ketika lo punya self awareness, maka lo akan bisa jadi manajer atau leader yang lebih baik.